Wakil Wali Kota Palu beserta rombongan yang kami hormati, lembaga adat bersama seluruh perangkatnya telah melimpahkan kita suatu kenikmatan, yakni nikmat kesehatan, kekuatan, sehingga kita pada sore hari ini dapat bersama-sama kumpul di lapangan Batu Merangga, Kelurahan Poboya. Lanjut daripada itu, saya selaku pemerintah Kecamatan Palu Timur bersama lurah dan seluruh perangkatnya yang ada di Kelurahan Poboya sangat-sangat banyak terima kasih terhadap undangan ini melalui orang tua adat, kakak kami Jaludin dan Pak Lurah. Walaupun tidak melalui undangan tertulis, pada hari ini kita nyatakan bahwa kita benar-benar masih mengindahkan apa dengan perut, tidak karena kelebihan pemakanan yang ada tambang di Poboya, tapi kita dikejar dengan ketakutan melaksanakannya. Insya Allah dan mudah-mudahan pada sore hari ini usaha dari pemerintah kota sampai ke tingkat kecamatan, sampai ke tingkat kelurahan, bersama-sama rombongan Bapak Wakil Wali Kota pada hari ini telah kita dengar bersama, yang mana telah kita sudah membacakan koran masing-masing bahwa tanggal 12 bahwa tambang Poboya akan ditutup. Dan di situ kita telah melihat, kami juga membaca di atas meja bahwa koran Bapak Kapolda telah melatih untuk mempersiapkan diri untuk nyetir kaki-kaki kita semua yang ada di sini. Tapi walaupun dengan demikian, polisi itu bukan menakuti masyarakat, mereka itu menegakkan hukum. Bahwa benar kita lalui pada saat ini, kami juga pemerintah tersoroti kalau tidak dibenahi aturan ini. Alhamdulillah pemerintah Kota Palu membenahi aturan ini supaya kita melangkah semuanya bisa berjalan lancar. Insya Allah dan mudah-mudahan pada sore hari ini kami bersama kita Bapak Wakil Wali Kota Bapak Haji Andi Mulhanan Kemelotutu, mana pada sore hari ini telah mendengar, kita dengar bersama hakikat-hakikat daripada isi daripada perwali itu, apa yang kita jalani nantinya. Insya Allah dan mudah-mudahan, setahu saya secara kerasnya, kalau memangnya ini hari tidak datang diundang, baru tidak diadakan sosialisasi, toh tidak melalui pendaftaran, sudah itulah musuh daripada petugas nantinya. Mari kita rasakan bersama, insya Allah dan mudah-mudahan atas dukungan semua kami ucapkan alhamdulillah. Dan juga kesempatan yang baik ini kami persilakan kepada orang tua kita yang nomor 2 di Kota Palu untuk kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi yang ikut bersama-sama saya, yang terdiri dari PU Kimprasfil dan Pertambangan, ada tata ruang, ada Badan Lingkungan Hidup, ada Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, kemudian Dinas Pendapatan, semua ada, dan bersama seluruh staf yang ada, khususnya yang ada di lingkungan pemerintah Kota Palu, dan juga ada yang menjadi pemantau dari SKPD dari tingkat provinsi. Yang saya hormati Pak Camat Palu Timur, seluruh perangkat-perangkat yang ada. Yang saya hormati Ketua Adat yang mewakili lembaga adat dari 4 kelurahan yang sempat hadir, Kelurahan Poboya, Kawatuna, Laswani, dan Tanamudindi, serta seluruh asosiasi, apakah Serikat Pekerja Tambang, Asperi, ataupun ada dari Hipermart, adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, seluruhnya yang hadir pada sore hari ini, yang saya muliakan, yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya serta inayahnya, sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, keafiatan untuk hadir secara bersama-sama dalam rangka sosialisasi Peraturan Wali Kota Palu nomor 6 dan nomor 7. Yang nomor 6 itu tentang penertiban dan pengelolaan pertambangan emas di Kota Palu. Jadi bukan hanya di Poboya,
tapi seluruh Kota Palu. Yang nomor 7, izin penambangan rakyat. Bukan hanya di Poboya, bukan hanya di Laswani atau di Kawatuna, tapi seluruh wilayah Kota Palu. Jadi peraturan wali kota ini berlaku untuk seluruh wilayah Kota Palu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 1 Maret tahun 2010, Bapak Wali Kota Palu, Haji Rusdi Mastura, sesudah melalui rapat yang begitu sangat melelahkan dan panjang selama kurang lebih 3 bulan, tim yang dibentuk oleh Pak Wali Kota yang diketuai oleh saya berdasarkan SK Wali Kota, yang anggota timnya itu ini semua yang ada di belakang saya. Ini 3 bulan kami mencoba melakukan kajian-kajian, baik dari segi hukum, dari segi lingkungan, dari segi ekonomi, dari segi sosial, semua perspektif, semua pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Dan bukan hanya di Kota Palu, tenaga ahli lingkungan, tenaga ahli di bidang hukum, tenaga ahli di bidang ekonomi, tenaga ahli di bidang sosial, ini semua terlibat dan bahkan sudah melakukan studi ke luar daerah, mulai dari di Minahasa, Bola Mongondo, di Pongkor Jawa Barat, dan di tempat-tempat lain. Teman-teman ini pergi semua untuk melakukan berbagai studi, berbagai kajian-kajian. Dan setelah itu berdasarkan perintah dan instruksi dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah dan hasil keputusan dari rapat muspida tingkat provinsi yang sudah berlangsung 3 bulan yang lalu, diperintahkan kepada Bapak Wali Kota Palu untuk segera menerbitkan daerah dikeluarkan. Karena kalau menunggu peraturan daerah, jangka waktunya itu agak lama, selama kurang lebih 1 tahun, 6 bulan paling cepat. Jadi untuk mengisi kekosongan pengaturan ini, kita menerbitkan peraturan wali kota. Jadi latar belakang peraturan wali kota ini cukup panjang. Jadi dari semua aspek dikaji, bukan hanya soal kesejahteraan, bukan hanya soal hukum, bukan hanya soal sosial, bukan hanya soal lingkungan, tapi semua persoalan dikaji. Yang mana baik, yang mana buruknya. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita kurangi, dan bila perlu kita hilangkan secara bertahap. Oleh karena itu, rencana Pak Kapolda untuk memberi batas waktu tanggal 12 itu bukan berkeinginan, Bapak Kapolda itu bukan berkeinginan untuk menakut-nakuti, bukan berkeinginan untuk menghambat usaha-usaha rakyat, tetapi Bapak Kapolda itu memberi deadline waktu. Kalau sampai tanggal 12 pemerintah Kota Palu tidak mengeluarkan regulasi, tidak mengeluarkan peraturan wali kota, maka dengan sangat terpaksa Bapak Kapolda akan menegakkan aturan. Artinya Pak Kapolda menyampaikan, masa saya sebagai penegak hukum lihat-lihat ini ada orang mencuri, saya tidak tangkap. Karena ketika orang mengambil barang orang tanpa izin, itu sama dengan mencuri. Bagaimana saya di Palu sini diutus, diangkat oleh Kapolri menjadi Kapolda, lantas saya membiarkan orang yang mencuri. Oleh karena itu, kalau tidak diizinkan, saya anggap itu mencuri. Tapi kalau diizinkan, saya anggap itu adalah usaha. Karena itu usaha, maka polisi harus wajib melindungi, polisi wajib mengawasi, polisi wajib melakukan pembinaan. Jadi saya bilang, tentu sebagai pemerintah kota yang sangat mencintai rakyatnya, tentu kita akan meminta Bapak untuk melindungi, meminta Bapak untuk mengawasi. Oleh karena itu, insya Allah kami akan mengeluarkan regulasi itu. Dan regulasi itu alhamdulillah telah ditandatangani oleh Bapak Rusdi Mastura. Sebenarnya Pak Wali ikut serta bersama kami di sini, tapi karena ada tugas dinas yang dari Pak Rusdi Mastura kepada kita semua, jadi beliau
menyampaikan, saya laporkan, karena setiap saat Pak Wali menelpon atau saya segera melaporkan tentang perkembangan-perkembangan. Dan hari ini beliau menyampaikan, Komisi saja ke atas menyampaikan itu, dan hasil pertemuan kemarin dengan Bapak Gubernur dengan para muspida. Kemarin puncaknya saya atas nama pemerintah kota sudah minta pusat yang ada di Sulawesi Tengah yang telah memerintahkan kepada pemerintah Kota Palu untuk segera menerbitkan peraturan wali kota dan semua pecahan di antara kita. Kota Palu ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, yang namanya emas. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Perlu kita manfaatkan dengan baik supaya kita bisa mendapatkan kesejahteraan. Tetapi kalau kita mengelolanya tanpa kendali, kalau kita memanfaatkannya tanpa sebuah mekanisme pengawasan, maka Allah juga akan marah. Salah, sehingga bisa membawa dampak yang negatif bagi umat manusia yang lain. Oleh karena itu kalau begitu dicabut saja. Oleh karena itu kita harus memanfaatkannya. Bagaimana mengelola dengan baik? Caranya mengelola dengan baik itu nanti akan diberikan bimbingan-bimbingan teknis dari seluruh dinas instansi yang ada. Pasti bapak-bapak tidak tahu bagaimana itu, tidak perlu harus ke kantor. Jadi saya bersama teman-teman ini sesudah melakukan rapat beberapa hari ini berkesimpulan, kan kesian masyarakat yang ada di sini. Laswani di kantor kelurahan Kawatuna akan digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian ini untuk menerima kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan. Jadi semua yang silakan daftar. Apakah pada hukum itu 1 hektar, kalau kelompok itu 5 hektar, kalau dalam bentuk koperasi itu 10 hektar, paling banyak itu paling nanti secara teknis akan dijelaskan nanti pada Senin ke depan. Tapi yang penting pendaftaran ini akan dibuka pada hari Rabu. Hari Rabu itu akan dibuka pendaftaran, nanti yang ambil formulir yang menjadi syarat-syarat untuk mendaftar. Apa saja yang syarat-syarat untuk misalnya mendapatkan perizinan yang ada, itu nanti ada secara teknis. Ada dinas tata ruang, ada badan lingkungan hidup. Tentu badan lingkungan hidup ini kan biasa orang bilang mana amdalnya, ada UKL, UPL. Ini kita sederhanakan, cukup dengan surat keterangan dulu. Surat keterangan dulu. Ini untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian. Dan untuk penggalian, ini banyaknya minta semua 1 hektar bisa habis di atas sana kan? Oleh karena itu per kelompok. Jadi misalnya dari kelompok Koboya berapa, dari kelompok Kawatuna berapa, dari kelompok Laswani berapa, dari kelompok Tanah Modindi berapa, dari koperasi berapa, kira-kira begitu yang duluan. Nanti orang per orang itu masuk dalam kelompok. Nanti ketua kelompoknya yang mengatur 1 lubang berapa orang. Nah nanti itu yang akan diberikan izin. Jadi pemberian izin itu kepada kelompok-kelompok dulu. Kalau ini sudah kita kuasai semua, bolehlah orang per orang. Ini kan masih sebagian kita menguasai lahan yang ada di sini, area yang ada, sehingga masih ada keterbatasan. Karena ini masih terbatas, maka pemberian izinnya juga untuk penggalian itu masih kita peruntukkan kepada kelompok. Tetapi kalau tromol silakan orang per orang itu bisa. Tetapi yang kita dahulukan, sekali lagi, yang kita prioritaskan itu adalah tromol yang sudah ada, tong yang sudah ada. Kalau ada yang baru, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Karena apa? Mengingat bahwa keterbatasan lahan yang ada di sini, keterbatasan lahan yang ada di Kawatuna, keterbatasan lahan yang ada di sekitar sini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, dalam peraturan wali kota ini dilarang melakukan berbagai kegiatan itu di bantaran sungai, kemudian di kawasan perumahan atau pemukiman warga, itu tidak dibenarkan. Kan di sini masih banyak lahan, jadi janganlah, supaya tidak mengganggu aktivitas dari masyarakat yang ada di sekitar sini, tidak mengganggu
daerah aliran sungai. Dalam peraturan wali kota itu tidak dibenarkan itu. Oleh dinas instansi ini itu bapak-bapak ambil, kemudian nanti dilengkapi. Kalau bapak-bapak tidak memahami, nanti ada dari dinas instansi ini stafnya yang akan berposko di kantor kelurahan, nanti akan memberikan bimbingan. Jadi lebih cepat dikembalikan, itu lambat sudah dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan berarti dia tidak berizin. Nah, yang tidak berizin inilah yang kami akan melaporkan kepada Bapak Kapolda, supaya Pak Kapolda turun. Yang tidak memiliki izin ini yang ditertibkan. Jadi tetap penertiban itu akan ada dari pihak pemerintah daerah dan kepolisian. Tetapi yang ditertibkan itu yang pertama adalah yang tidak memiliki izin. Artinya di pemukiman, di bantaran sungai itu pasti akan ditertibkan. Tapi kalau misalnya tidak termasuk di dalam larangan-larangan yang ada dalam peraturan wali kota itu dan perundang-undangan yang lain, tentu akan dibantu, bahkan dibimbing caranya supaya ini tidak merusak lingkungan. Caranya kimia juga, bahan-bahan kimia tidak perlu sembunyi-sembunyi karena sudah resmi. Distributornya juga akan hadir di sini untuk menjual. BBM juga begitu. Supaya Pertamina mengeluarkan jatah untuk solar yang tidak bersubsidi, solar untuk industri. Jadi solar untuk industri itu nanti akan dibeli di Pertamina, bukan di Pertamina di pompa bensin, tapi di depot Pertamina. Depot Pertamina itu nanti akan menunjuk di mana, apakah koperasi atau kelompok atau apa. Di situ nanti akan Bapak Ibu sekalian bisa membeli. Begitu juga bahan-bahan kimia itu. Bahan-bahan kimia nanti akan ada pemerintah yang akan menunjuk atau yang. Kemudian ada dari Badan Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup ini juga akan memantau bagaimana caranya supaya tidak merusak lingkungan, dibimbing. Kemudian yang dari tata ruang ini juga melihat apakah lokasinya itu sudah tepat atau belum, berapa luasannya, nanti akan dibimbing. Bagaimana mungkin karena ini hari Jumat, besok libur, hari Minggu juga libur, berarti nanti hari Senin. Hari Senin silakan ke kantor-kantor lurah, tapi pendaftaran itu nanti dimulai pada hari Rabu. Jadi hari Rabu itu nanti akan dibuka pendaftaran. Jadi yang mendaftar ini, nama-nama yang mendaftar atau perusahaan-perusahaan dicurigai memang dia tidak punya itikat baik. Pemerintah kota sudah memberikan izin, membuka peluang, ada peraturan wali kota, tapi yang bersangkutan sendiri tidak mau mengurus izin. Berarti ini yang perlu ditertibkan. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak Ibu sekalian memiliki usaha, baik yang di atas sana maupun yang ada di sekitar sini, mengambil formulir, dan di formulir itu ada semua syarat-syarat apa yang akan dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian. Paling lambat 1 bulan sesudah itu harus dikira. Inilah inti persoalan. Yang pertama, memang tidak mudah mengeluarkan regulasi. Kita harus melihat dari semua aspek, dan alhamdulillah kemarin sudah selesai, dan kita patut bersyukur bahwa